Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama melakukan ibadah. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10. Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Marilah ibadah ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Persilakan untuk duduk. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1 bait pertama dan yang kedua. Allah yang agung, Maha Esa.
kita terima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, hukum kasih ini belum bisa kita jalankan dengan baik. Tapi dengan belas kasihan dari Bapa, kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan dosa yang terambil dari Kidung Jemaat 39, bait pertama dan yang kedua. Terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat 178, bait pertama dan yang kedua.
Mari kita berdoa. Ya Allah kehidupan, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami ini, Allah yang senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kami. Sungguh Bapa, kami bersyukur ketika saat ini kami boleh menyatukan hati bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mengikatkan diri dalam persekutuan kami dengan jemaat-Mu yang kudus. Ya Allah kehidupan, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat. Allah berkati warga Adioswo, Allah berkati warga dewasa, Allah berkati para pemuda, remaja, dan bahkan juga anak-anak. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami yang masih di dalam bangku studi, yang saat ini melalui proses pembelajaran daring. Sungguh Bapa, kami menyerahkan keberadaan anak-anak kami ini. Allah mampukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi cita-citanya itu pun tercapai. Ya Abah, ya Bapa, kami berdoa bagi aktivitas pekerjaan kami yang kami kerjakan setiap hari. Allah berkati, Allah tuntun, Allah anugerahkan kelancaran, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi jalan hidup kami, merasakan anugerah berkat-Mu, dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sama kami. Ya Allah kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Mampukan kami Bapa mengarahkan hati dan pikiran kami, sehingga dan demikian kami hidup di dalam-Mu. Kami mampu menghadapi segala pergumulan, persoalan, tantangan yang ada dalam kehidupan kami ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, sungguh kami semua menghadapi pergumulan dengan berbagai macam tantangan yang mesti kami harus jalani, yang mesti kami harus hadapi. Sungguh Bapa, kami ingin menaruh pengharapan kami hanya di dalam-Mu, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Allah berkati saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona ini. Allah anugerahkan kesembuhan, Allah anugerahkan pemulihan. Begitu juga kami semua Bapa, mampukan kami menjaga kesehatan kami, sehingga dan demikian kami mampu melewati, kami mampu menghadapi wabah ini. Ya Tuhan, kami berdoa akan keberadaan gereja-Mu yang kudus. Allah berkati dan Tuhan pakai, sehingga mendatangkan kebaikan bagi sama kami, bahkan juga mendatangkan damai sejahtera bagi sama kami Tuhan. Begitu juga akan keberadaan bangsa dan negara kami. Allah berkati, Allah tuntun, sehingga kami hidup saling menopang, kami hidup saling mendampingi, kami hidup saling mendukung, sehingga kerukunan boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Allah berkati para aparatur pemerintahan, bahkan juga tim medis. Allah berkati. Sehingga demikian Bapa, kami boleh satu hati, satu pikiran, kami bekerja bersama-sama menanggulangi akan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ya Allah kehidupan, inilah kehidupan kami yang kami persembahkan kepadamu
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan pada ibadah pada saat ini. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada saat ini, yang terambil dari Mazmur 66 ayat 13. Mazmur 66 ayat 13 yang demikian firman Tuhan. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kita diiringi kidung pujian yang terambil dari kidung Jemaat 393, kita nyanyikan bait pertama dan kedua, bersama-sama kita memberikan persembahan. Kami undang bersama-sama untuk berdiri, kita enakkan doa persembahan ini. Bapa kami yang di surga, puji dan sembah syukur Tuhan atas berkat dan tuntunan Tuhan pada saat ini, di mana kami bersama-sama dapat melakukan ibadah pada saat ini dan di tempat ini. Ya Bapa, pada saat ini bersama anak-anak-Mu kami memberikan persembahan. Ya Tuhan, sucikan persembahan ini, agar persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan kami, pelayan di jemaat di GKJ Ambal ini. Terlebih pula untuk persembahan-persembahan lainnya Tuhan, baik itu persembahan bulanan, mingguan, persembahan perseorangan, dan yang lainnya Tuhan. Tuhan senantiasa sucikan persembahan itu, agar dapat bermanfaat dalam kehidupan berjemaat kami.
Berdoa untuk saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kejujuran, sehingga dapat mempersembahkan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu bersama Bapak Pendeta Cariono. Tuhan mampukan kami Tuhan, buka hati kami untuk senantiasa dapat menerima berkat-berkat-Mu. Berikanlah hikmat kepada Bapak Cariono yang pada saat itu Tuhan pilih untuk menyampaikan firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya. Dan kami mendengarkan firman-Mu agar bermanfaat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21 yang demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kami yakin dan percaya kita semua ada di dalam cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur akan cinta kasih Tuhan itu. Jemaat yang terkasih, ketika kita melakukan sesuatu hal, tentu kita memiliki motivasi yang mendasari. Dalam bahan LPPS disampaikan bahwa menurut Gandhi ada dua motivasi orang berbuat baik. Yang pertama, ia berbuat baik karena takut. Dan yang kedua, ia berbuat baik karena kasih. Tentu kedua motivasi ini memengaruhi perilaku saat melakukan kebaikan. Ketika seseorang berbuat baik karena rasa takut, ia akan berperilaku menjadi seorang yang oportunis.
Orang oportunis akan melakukan kebaikan pada orang-orang yang ditakutinya. Sebaliknya, kepada orang yang tidak ditakutinya, ia akan melakukan apapun yang disukainya. Termasuk di dalamnya, itu tindakan menindas dan melecehkan. Itu berarti ketika ia melakukan kebaikan karena ada sesuatu yang diharapkan. Berbeda dengan orang yang melakukan kebaikan karena kasih. Ia akan berbuat baik kepada siapapun. Kepada orang yang mengasihinya, ia akan berbuat kebaikan. Begitu pula kepada orang yang memusuhinya, ia tetap akan berbuat baik. Orang macam ini disebut berbuat baik meskipun dihina, meskipun dicaci maki, meskipun dimusuhi, apapun tantangannya, ia tetap akan berbuat baik. Memang, mewujud nyatakan kasih bukanlah hal yang mudah. Karena itu dibutuhkan sang penolong. Kata penolong dan penghibur dalam bahasa Yunani berasal dari kata yang sama, yaitu parakletos. Diartikan seseorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan. Parakletos menolong umat dalam kelemahannya dan memberikan kemampuan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, termasuk di dalamnya yaitu mengalirkan kasih. Penolong itu, yaitu Roh Kudus, tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia hanya akan menyertai orang-orang yang mau mengenal dan percaya kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan mengenal Dia. Tentu kita sering kali mendapati orang yang baru saja percaya lantas kemudian ketika kita minta untuk menjelaskan apa yang dipahami, diyakininya akan sulit. Tetapi ketika dalam hidup dan kehidupannya ia terbuka, ia mau ditolong, maka ia akan mampu melakukannya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan mengenal Dia. Mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ia tidak pernah memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam hati manusia. Tetapi ia tinggal diam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Maka jangan paksakan orang lain untuk memahami apa yang kita pahami, meyakini apa yang kita yakini tanpa ada pertolongan dari Roh Kudus. Dan memahami akan karya agung Allah dalam kehidupan ini. Dengan demikian, adanya pertolongan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu. Akhirnya kita mampu memahami apa yang kita yakini. Bahwa karya kasih Allah ini sungguh luar biasa. Pengorbanan Kristus di kayu salib, bukti cinta kasih Allah bagi kehidupan kita. Supaya kita selamat, supaya kita memiliki kehidupan ini. Dan bahkan juga karya kebangkitannya. Tanpa adanya pertolongan Roh Kudus, kita tidak mampu memahami, mengerti. Jemaat yang terkasih, adakah yang masih ragu akan cinta kasih setia Tuhan? Jika ada, berarti kita termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bukankah setiap langkah hidup ini, di setiap hela nafas yang kita hirup, setiap detik kita merasakan cinta kasih Tuhan. Bahwa Allah adalah sumber dari kasih itu.
Allah adalah kasih itu. Sehingga dia tidak dapat dipisahkan dari sifatnya yang kasih. Jadi dalam Tuhan ada kasih yang melimpah. Hati dan pikiran kita sudah dialiri oleh cinta kasih Tuhan itu. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Mungkin kita bisa berbicara bahwa setiap minggu saya beribadah dan terlibat dalam pelayanan. Ya. Apakah beribadah pada Tuhan hanya setiap minggu saja? Apakah yang kita lakukan juga sebagai wujud ibadah kita yang sejati? Apakah perkataan dan tindakan kita setiap hari mencerminkan kasih kita kepada sesama? Atau mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi? Mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita, termasuk di dalamnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalannya, tunduk pada kehendaknya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janjinya, dan rela dalam hidupnya dibentuk oleh Tuhan melalui apapun itu. Melalui pergumulan, persoalan, tantangan yang ada dalam kehidupan ini pun dipakai oleh Allah untuk membentuk hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita merasa dikasihi oleh Allah, maka kita juga akan mengalirkan kasih itu kepada sama. Bahkan saya tidak menghendaki bahwa kasih itu berhenti dalam satu titik saja. Kasih itu berhenti dalam hidup kita. Berkat itu hanya untuk kita saja. Pengalaman menerima kasih yang luar biasa itu menjadikan kita semakin sadar untuk kita mengalirkannya supaya sama kita tidak terjatuh pada lubang yang sama. Kebencian, iri, kesepian, pesimis, dan masih banyak lagi. Ada begitu banyak tantangan dalam mewujudkan cinta kasih Tuhan. Salah satunya adalah kebencian. Ketika hidup kita diliputi dengan kebencian, ketika hati kita diliputi dengan kebencian, apapun yang dikerjakan oleh sesama kita, meskipun itu hal yang baik bagi hidup kita, kita tidak akan mampu memahami, kita tidak akan mampu mengerti, kita tidak akan mampu mengakui. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus dan para pengikutnya. Ketika dunia mengajarkan kebencian, kita tetap diajak untuk tetap mengajarkan tentang kasih. Bahkan pula, kita mengaliri mereka dengan cinta kasih Allah. Buktinya dalam kehidupan kita, ketika ada kebencian, ketika ada kesepian, ada kekecewaan, bahkan juga kita mengeraskan hati. Ketika hati kita dialiri dengan cinta kasih Allah, bukankah itu runtuh? Lantas membawa kita pemahaman untuk kita bagaimana mengalirkan cinta kasih itu kepada sama. Pada saat pandemi COVID-19 ini, sampai saat ini belum berakhir. Dan kita tidak tahu kapan itu berakhir. Tentu kita diajak untuk peka terhadap situasi dan kondisi sosial yang ada. Kita tidak tinggal diam dalam kondisi sekitar ataupun dalam keberlangsungan pelayanan kita. Dengan kepedulian yang lebih lagi membawa kita sebagai keluarga besar gereja yang peduli. Sampai di manakah kepedulian kita? Jemaat yang terkasih,
dengan bersedia membuka diri, dipimpin oleh Roh Kudus, kita dimampukan hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih itu kepada sesama. Sehingga hanya Tuhan yang dimuliakan. Selamat merasakan aliran cinta kasih Tuhan. Dan selamat mengalirkan cinta kasih itu kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama akhiri dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 58, bait pertama dan yang kedua. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Pada saat ini, mari kita bersama-sama belajar untuk mengalirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita melalui tindakan yang akan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.